kembali lagi di Bincang Wrestling. Oke, Bincang Wrestling minggu ini akan nge-review tentang Backlash 2020. Di pertandingan pertama ada Bayley dan Sasha Banks lawan Alexa Bliss, dan Nikki Cross lawan The Iconics, Billie Kay dan Peyton Royce. Jadi triple threat tag team match buat WWE Women's Tag Team Champion. Gitu, yang jelas ini pertandingannya menurut gue itu pertandingan ya Smackdown banget lah, ini pertandingan nggak pay per view banget. Yang kedua ada Sheamus lawan Jeff Hardy, ini pertandingan menurut gue lumayan oke, dan juga build up-nya juga lumayan bagus. Jadi kemarin yang sempat ramai Jeff Hardy ditahan karena dia kasus DUI, drive under influence. Jadi kalau di Amerika kalau lu ketangkep lagi nyetir ada mabok atau ada alkohol atau pakai narkoba, lu bisa ditangkap di ini. Dan kemarin storyline juga lumayan bagus sih menurut gue, cerita untuk sampai ke match ini. Dan juga pertandingannya lumayan oke juga sih. Ini pertandingan bagus, cuman bagus main event Smackdown sih, nggak pay per view banget gitu. Kalau dan juga di pertandingan ini itu nggak tahu suara penonton ditambahin atau suara penontonnya ditambah ya. Jadi kedengarannya meriah gitu karena banyak gerakan di akhir-akhir sebelum menang gitu. Ketiga itu ada Asuka lawan Nia Jax. Jadi ini pertandingan yang berakhir dengan double count out yang buat WWE Raw Women's Champion yang Asuka baru aja dapat dari Becky Lynch yang kemarin lagi hamil, jadi dikasih ke Asuka. Dan ini pertandingan ini double count out, jadi di review kataku sih nggak usah lah ya, kita skip. Pertandingan selanjutnya ada Braun Strowman lawan Miz dan John Morrison, 2-on-1 handicap match WWE Universal Champion. Pertandingan yang cukup singkat. Yang gue suka adalah sekarang yang kemarin di Money in the Bank gitu, Braun Strowman kan lawan Bray Wyatt ya. Sekarang lawan Miz and John Morrison, jadi penantang Universal Champion rubah-rubah gitu, jadi banyak orang, jadi punya banyak kesempatan gitu orang-orang. Biasanya soalnya kalau habis WrestleMania nih biasanya tuh kayak Braun Strowman nih lawan Bray Wyatt terus aja beberapa bulan sebelum nanti akhirnya pas SummerSlam ganti orang, nanti terus aja lagi sampai Survivor Series, terus lagi sampai nanti Royal Rumble gitu terus kan. Pertandingan ini kan kemarin Braun Strowman lawan Bray Wyatt, sekarang lawan Miz and Morrison gitu. Pertandingannya sih Smackdown match banget gitu, nggak ada yang spesial sih menurut gue dari pertandingan ini. Pertandingan selanjutnya ada Drew McIntyre lawan Bobby Lashley. Ini juga sama ya, kondisinya sama kayak yang pertandingan sebelumnya, 2-on-1 handicap, kayak 2-on-1 handicap match yang universal. Dan ini juga tadinya kan di sini mau lawan Jinder Mahal ya, tapi karena Jinder Mahalnya cedera jadi diganti sama Bobby Lashley. Yang gue suka dari ini adalah ceritanya ada storyline yang multiple storyline gitu. Jadi Bobby Lashley ada storyline sama Lana, dan juga Bobby Lashley ada storyline sama Drew McIntyre. Ini ingetin gue kayak waktu zaman dulu Attitude Era kan nggak satu orang punya storyline sama satu orang. Wah, masalah tuh bisa banyak. Kadang-kadang kalau di Attitude Era itu lu bisa punya storyline dari opening, middle sampai main event tuh lu punya storyline yang beda-beda gitu, nggak satu. Sekarang kan udah jarang banget nih kayak gini. Jadi ini bagus nih menurut gua. Dan juga Drew McIntyre tuh menurut gua championable gitu. Tapi kalau dari segi pertandingan ya raw banget lah ini pertandingan raw banget sih. Main event raw gitu. Jadi dari tadi pertandingan pertama sampai pertandingan Drew McIntyre sama Bobby Lashley ini nggak ada yang spesial. Ya pertandingan kayak selayaknya raw aja gitu. Dan juga nggak ada tema-tema kalau yang kemarin NXT kayak menurut gue wah banget tuh pertandingannya. NXT pay per view banget gitu. Jadi kalau pas sekarang gue lihat ini Backlash ini pertandingan TV yang dibawa ke pay per view gitu, nggak layak sih menurut gue ya gitu. Dan pertandingan di main event ada Randy Orton lawan Edge di the greatest wrestling match ever. Nah ini yang gue suka di pertandingan ini, panjang banget 40 menit. Ini yang menyelamatkan pay per view Backlash menurut gue. Jadi si pertandingan ini meskipun 40 menit, pertandingannya menurut gue cukup oke. Gue bisa kasih skor 8, pay per viewable banget. Dan yang pertama ada gimmick Howard Finkel, almarhum Howard Finkel, jadi ini pakai suara rekaman of course. Dan yang kedua ada gimmick wrestling jadul yang Charles Robinson si referee-nya pakai kemeja jadul,
Dan juga ada ring announce mic-nya tuh digantung dari bawah. Pertanyaan gue kenapa eh stage-nya itu nggak diganti sama yang jadul gitu. Karena kayak NXT kemarin kan In Your House kan diganti stage-nya sama yang ala-ala In Your House jadul. Nah, kenapa yang Backlash ini nggak buat pertandingan sama Randy Orton, si stage-nya bikin jadul aja gitu. Kalau kayak stage-nya kayak gini kan ya nggak ada bedanya pay per view sama sama series sama Raw sama SmackDown gitu. Yang satu, yang kedua, gue merhatiin banget di sini Samoa Joe jadi komentator lebih bagus banget menurut gue. Dan sayang banget kalau dia udah bagus dan dia kelamaan di komentator, ya dia akan pensiun di wrestling. Ya mudah-mudahan enggak sih, tapi menurut gue nih Samoa Joe tuh salah satu komentator yang bagus. Ada di beberapa spot yang Michael Cole sama Corey Graves itu cringe banget. Di Backlash juga gue lupa momennya apa, tapi ya cringe lah. Yang di sini gue salut sama Samoa Joe yang bagus. Dan yang ketiga itu Edge, yang gue salut tuh Edge yang dia gak kelihatan kayak udah pensiun 9 tahun, dia masih oke, dia masih performa masih oke, stamina juga masih oke, dia bisa wrestling 45 menit. Dan juga ini katanya sih rumornya ditambahin suara-suara crowd yang dulu WWE pernah ada dimasukin di sini juga, jadi nge-build match-nya juga jadi makin lebih oke gitu. Tapi kenapa nggak dari WrestleMania gitu? Karena meskipun pertandingan ini biasa aja, tapi kalau ada suara-suara crowdnya yang gede gitu kan, yang rame gitu kan, malah tambah oke sih menurut gue. Dan si bukti bahwa suara-suara crowd itu membuat penonton lebih aware gitu, lebih suka gitu menurut gue ya. Jadi di pertandingan Randy Orton sama Edge ini yang jelas, yang pertandingan ini Randy Orton yang menang. Kayak Randy Orton menang itu, dan setelah di Raw ada Randy Orton lawan sama Christian juga, ini kayak membuat mereka tuh fresh lagi gitu. Jadi kayak udah lama banget Randy Orton nggak dapat spot buat storyline. Edge juga yang baru balik lagi wrestling juga dapat storyline gitu, dan mereka di main event. Kapan terakhir kali Randy Orton main event dan dapat storyline yang bagus gitu? Kemarin kan Randy Orton ya selayaknya legend aja, biasa aja gitu, karena nama besarnya, jadi belum pernah dapat storyline yang besar lagi ya. Ini menurut gue kayak salah satu kebangkitan dari Randy Orton, dan cukup oke sih menurut gue Randy Orton nanti endingnya lawan Drew McIntyre, karena momentum si Randy Orton lawan di sini menurut gue ngedein nama Randy Orton gitu, yang udah lama kayaknya beberapa tahun kemarin tuh meredup aja gitu. Oke, jadi menurut gue Backlash 2020 ini lu bisa skip kayak biasa. Dan juga kalau misalnya lo mau nonton sama teman bareng-bareng dan nonton yang gak fokus, ya jangan terlalu high expectation aja sih nonton Backlash 2020 ini. Semoga di kedepannya itu Extreme Rules bakal lebih rame ya, dengan metode-metode kayak gini. Dan dan di sini juga nggak ada cinematic match. Gue nggak tahu itu nyebutnya cinematic match atau apa, yang tag team Street Profit sama Viking Riders, yang gue nggak tahu itu, gue nggak bisa menilai itu apa. Yang jelas menurut gue cringe banget lah. Oke, sekian dari bincang wrestling minggu ini. Kalau lu punya ide-ide apa-apa, lu bisa komen. Saya ide-ide atau apa, gue mau bahas apa, lu bisa komen. Dan juga jangan lupa lu subscribe, karena gue ada bincang wrestling tiap Jumat dan berita wrestling tiap hari Senin. Nama gue Fauzan, sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan.